Selamat datang Direktur Utama Surya di cabang kami. Minggir. Ayu. Ayah, Bawa dia ke mobil. Aduh, kalian mau apa? Itu kan resepsionis perusahaan kita. Berani-beraninya menyuruh Direktur Utama Surya minggir. Dia bakal kena batunya. Tangan besi Direktur Utama Surya terkenal kejam. Katanya waktu ada yang ganggu putri tunggalnya. Hukumannya bukan cuma pemblokiran industri. Ayah, kenapa ayah datang? Putriku ini sampai tergila-gila sama seorang bocah tengik, nona muda kaya raya enggak mau jadi, malah mau kerja jadi resepsionis di cabang. Coba pikir, sudah berapa lama kamu enggak pulang? Aduh, bukannya aku cuma mau mengandalkan usahaku sendiri dan berjuang bareng Andi? Ayah, besok kan acara pertunanganku. Ayah benar-benar setuju aku menikah sama Andi? Dengan sifat keras kepalamu ini, kalau ayah enggak setuju, bisa-bisa atap rumah dibongkar. Aduh, ayah kok ngomong gitu sih? Andi kan bukan binatang buas. Masa ia mau memangsaku? Lagi pula, 3 tahun lalu, dia menyelamatkanku dari tangan pedagang manusia. Masa keluarga kita enggak? Keputusanmu, ayah setujui. Nanti, di acara pertunangan, ayah akan umumkan ke semua orang tentang statusmu sebagai putri keluarga Lestari. Ayah siapkan mas kawin 10 miliar rupiah untukmu. Terakhir, istimewa naikkan pangkat dia jadi wakil direktur. Boleh kan? Terima kasih, ayah. Tapi soal uang mahar, tetap harus lewat proses formal. Walaupun keluarga Lestari kami tidak kekurangan uang. Tapi niat baik dari keluarganya, tidak boleh sembarangan. Tenang saja, ayah. Kalau soal uang mahar, keluarganya cukup keluarkan Rp188.000. Aku sudah kirim pesan ke Andi. Rp188.000 ini bagi Andi cuma gaji 3 bulan. Ditambah ayah baru saja promosikan dia jadi manajer tahun ini. Andi pasti bisa menyiapkannya. Baik, ikuti saja katamu. Kalau gitu aku cari Andi dulu ya. Baik. Andi, kamu benar-benar mau menikahi wanita yang tidak pantas itu? Ini kontrak uang muka mobil Andi. nikahi dong. Kalau tidak, siapa yang akan melayani kita berdua? Wanita ini minta uang mahar Rp188.000 darimu. Kalau kamu berikan padanya, bukannya malah dikendalikan olehnya? Berhasil. Kalau gitu, gelang emas yang kamu janjikan untukku mana? Ayu, bukan aku tidak mau memberikannya padamu. Rp1 juta itu cuma uang muka untuk beli mobil. Kalau aku batalkan, Rp1 juta itu bukannya hilang percuma? Dia pantas dapat 188.000. Aku bahkan tidak pantas dapat gelang emas. Gelang emas ini, harganya persis Rp188.000. Ayu sudah berkorban finansial selama bertahun-tahun, mau cari uang dariku, jangan harap. Tidak bisa menang melawan istri tua yang kusam dari pria tua itu. Ayu, masa aku tidak bisa menang melawanmu? Kat Andi, aku sangat mencintaimu. Tapi,
Kamu keterlaluan sekali. Kamu tidak takut wanita itu tidak mau menikahimu lagi? Dia berani tidak mau menikah? Dia selalu mengira 3 tahun lalu yang menyelamatkannya adalah aku. Selama 3 tahun ini, dia selalu menuruti perintahku. Bahkan kalau dia jadi budak seumur hidup, dia akan rela. Apa? Orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu ternyata bukan Andi. Siapa sebenarnya? Selesai. Kalian lagi ngapain? Kamu sadar gak sih? Ini kan kantor. Aku atasanmu. Masuk gak ketok pintu? Jangan alihkan pembicaraan. Aku tanya, kalian lagi ngapain? Nona Lestari, jangan marah dong. Bukannya besok kamu mau bertunangan dengan Kak Andi? Aku tuh cuma khawatir dia terlalu tegang, jadi sengaja datang buat menghiburnya. Ah, jangan sampai kamu salah paham, ya. Ini hadiah ulang tahun dari Kak Andi. Kak Andi baik banget sama karyawannya. Apalagi sama Nona Lestari. Pasti lebih baik lagi. Kok kamu masih curiga sama Kak Andi? Ayu, kamu berani curiga sama aku? Masih mau gak tunangan ini? Mending, kamu jelasin dulu ke aku. Apa maksudnya ini? Rp188.000 ini, buat keluarga biasa. Itu tabungan seumur hidup. Orang tuaku juga gak gampang. Masa kamu mau aku kasih nyawa seluruh keluargaku? Rp188.000 nggak ada. Tapi beli mobil 100 juta ada duitnya? Ini beda. Sekarang aku kan manajer. Kalau nggak punya mobil bagus, gengsi aku taruh di mana? Gengsi orang tuaku taruh di mana? Lagi pula, aku kan penyelamat hidupmu. Kamu harusnya bersyukur aku mau tunangan sama kamu. Masa masih minta uang mahar? Iya, bener, Nona Lestari. Kita kan perempuan, nggak boleh mau semuanya. Sudah, siap-siap buat acara pertunangan. Kecuali kamu nggak mau nikah sama penyelamat hidupmu ini. Nanti lihat saja, berapa banyak yang bakal nyinyirin kamu. Adalah wanita matre tak tahu terima kasih. Oke, acara pertunangan besok pasti bakal bikin kamu nggak bisa lupa seumur hidup. Acara pertunangan besok akan kubuktikan harga yang harus dibayar karena mengkhianatiku. Sudah kuduga. Dia nggak berani nolak. Sopir yang Ayu atur buat kamu, udah nunggu di lobi bawah. Oke, aku tahu. Aku manajer wilayah sini. Kalau mau kerja di sini, bayar uang perlindungan dengan baik. Kalau aku nolak, Andi, bukan merasa aku pasti mau nikah sama kamu? Aku akan buktikan. Aku lebih baik menikahi kurir makanan daripada sama kamu. saya manajer di sini. Kalau kamu mau terus kerja di sini, serahkan saja uang perlindunganmu dengan patuh. Bagaimana kalau saya bilang tidak? Kalau kamu tidak mau, aku akan pukuli kamu sampai ompong. Kurir makanan ini pernah masuk penjara. Nggak ada yang berani macam-macam dengannya di sini. Orang ini baru ya, hari ini dia bakal sial nih. Berhenti. Kamu siapa? Ikut campur urusan orang. Dia. Berhenti, berhenti. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Dia, pesan antar cepat.
Sekarang ini masyarakat hukum. Memangnya kamu masih jagoan lokal di zaman Republik Tiongkok? Aku sudah telepon polisi. Sebelum polisi datang, kalau kamu jatuh sendiri, terbentur di sini, tergores di sana, nggak ada yang peduli. Gua udah lama sebel sama lu, bahkan meludahi makanan pesanan gua. Iya nih, dia juga pernah gangguin aku tengah malam. Parah banget sih. Orang macam apa ini? Pukuli dia. Tunggu dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tunggu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sekarang kurir makanan. Semuanya seganteng ini ya? Jika ada yang bisa kubantu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Gelang emas ini, harganya tepat Rp188.000. Ayu Lestari sudah berkorban finansial selama bertahun-tahun. Mau minta uang dariku? Jangan mimpi. Aku memang butuh bantuanmu. Di kartu ini ada 5 juta rupiah. Terimalah. Besok, datanglah ke pesta pertunanganku. Sebagai tunanganku. Kamu serius? Tentu saja. Anggap saja ini balas budiku. Baik, nanti malam aku akan kirim orang untuk menjemputmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Lain kali kita ngobrol lagi. Lepaskan aku. Ada apa ini, Tuan Muda? Jangan macam-macam. Kalian brengsek. Aku akan panggil polisi dan kalian semua akan ditangkap. Dan kau dengan perempuan itu, aku akan mencincang kalian berdua. Mencincang, kata-kata itu, simpan saja untuk dibicarakan dengan pengacara Grup Pratama. Grup Pratama? Kalau begitu, pasti ini Tuan Muda Pratama, Rizky Pratama. Di zaman sekarang, siapa yang berani menyinggung keluarga Pratama? Katanya, pengacara keluarga Pratama. Bisa menggugat orang sampai tidak bisa keluar seumur hidup. Orang ini tamat. Sialan, Tuan Muda Pratama. Mana mungkin Tuan Muda Pratama keluar mengantar makanan? Tuan Muda, kami keluar mengantar makanan, hanya untuk merasakan kehidupan. Orang seperti kau, pantaskah mengatur-atur Tuan Muda kami? Bawa dia ke kantor polisi. Jangan biarkan dia keluar seumur hidup. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda Pratama, Tuan bilang, kalau tidak menikah, kau akan diturunkan ke lapisan dasar untuk mengantar makanan. Kok kau benar-benar nurut? Aduh. Besok kau tidak akan datang lagi, kan? Nyawaku juga nyawa. Sudah, tidak usah antar lagi. Beritahu rumah tua, besok aku bertunangan. Apa? Halo, Ayah. Putriku. Iya, Ayah. Andi selingkuh dengan sekretarisnya. Andi, binatang. Aku akan segera mengusirnya dari Grup Lestari. Membatalkan pesta pertunangan, untuk membela kehormatanmu. Ayah, jangan buru-buru marah dulu. Pesta pertunangan besok akan tetap berlangsung. Kau masih mau menikahi sampah ini? Tenang saja, Ayah. Aku sudah menemukan tunangan yang lebih hebat dari Andi. Ayah percaya padamu. Besok, ayah akan membawa mas kawin 10 miliar rupiah untuk membelamu. Berani-beraninya menyakiti Putri Surya, benar-benar cari mati. Wah, nak, kita benar-benar mau kasih uang mahar ke gadis sialan itu. Rp188.000. Ibu benar-benar sakit hati ngeluarin uang segini. Ibu, mana mungkin? Dia pantas dapat. Maksudmu, uang mahar ini nggak usah dikasih? Kalau gadis sialan itu batal tunangan, gimana dong? Aku lihat pantatnya besar. Masih berharap dia kasih aku cucu idaman. Ibu, aku jamin, dia pasti mau tunangan sama aku. Ini. Dia udah tahu aku nggak bakal kasih uang mahar. Dia aja masih nekat ngadain pesta pertunangan. Kalau aku kasih dia Rp8.000 ini, dia pasti seneng banget mau ngabdi ke aku. Wah,
Anak ibu, memang kamu yang punya akal, bisa mengendalikan gadis sialan itu sepenuhnya. 8.000 rupiah ini, bisa beli cucu idaman, nggak rugi, HMPH. Oke, aku main satu ronde lagi. Tuan Muda Pratama, uang mahar sudah siap semua. Emas 100 tael. Dana beberapa miliar, ditambah 5% saham grup Pratama. Ayu, apa dia akan tahu? Tuan Muda benar-benar mau bawa uang mahar sebanyak ini? Anda dan Nona Lestari cuma ketemu sekali. Bagaimana kalau ada risiko? Dia adalah orang yang aku pilih. Uang mahar ini cocok untuknya. Selamat, selamat. Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. Bukannya pesta pertunangan mulai jam 7? Ini udah jam setengah 8. Kok belum mulai juga? Iya, nih. Ayu, wanita jalang ini, perginya kemana sih? Ayu. Sengaja datang terlambat, ya? Mau malu-maluin aja? Iya, bener. Pesta pertunangan mana yang buat pihak laki-laki nunggu pihak perempuan? Sama sekali nggak punya tata krama. Ini pesta pertunangan yang kami yang bayar. Mau datang jam berapa? Terserah aku. Urusan kalian berdua apa? Pesta pertunangan kok harus dibayar pihak perempuan? Ini terlalu murahan. Cih, Sudahlah, Ayu. Hari ini kan hari bahagia kita. Jangan cari gara-gara. Dia udah ngejilat aku bertahun-tahun. Aku nggak percaya Ayu beneran bisa ninggalin aku. Anak ibu memang hebat. Banyak cewek pada rebutan mau nikah. Jangan sok nggak mau dikasih muka. Ibu, Ayu itu cewek baik. Pasti nggak tahu diri. Iya kan, Ayu? hadirin sekalian, aku umumkan. Pertunangan aku dengan Andi resmi dibatalkan. Aku umumkan. Pertunanganku dengan Andi secara resmi dibatalkan. Apa? Ada apa ini? Bukannya kamu bilang gadis sialan itu pasti akan bertunangan? Ayu, hanya karena uang mahar Rp188.000 ini, kamu membatalkan pertunangan? Kamu tahu nggak? Rp188.000 ini, orang tuaku harus kerja berapa lama? Aduh. Rp188.000. Bahkan kalau tabungan untuk biaya kematianku dikuras habis, juga nggak bakal cukup. Kalau gitu, mending aku mengakhiri saja semuanya. Ibu. Ayu. 3 tahun hubungan kita. Apa cuma bisa diukur dengan Rp188.000 ini untuk mengukurnya? Rp188.000. Bener-bener ngasih harga selangit. Pesta pertunangan aja cuma butuh berapa? Ada uang Rp1 juta buat beli mobil. Tapi nggak ada Rp188.000 buat pertunangan? Abis tunangan masih mau minta aku bantu bayar cicilan mobilmu? Perhitunganmu ini, hampir aja kenai mukaku. Ada apa ini? Biasanya kalau aku pura-pura susah, Ayu pasti nurutin aku. Kenapa hari ini jadi begini? Oh iya, sama sekretarismu di kantor. Ngerjain hal-hal menjijikan. Jangan-jangan kamu beneran pikir nggak ada yang tahu? Ayu, cuma karena uang mahar Rp188.000. Kamu fitnah aku, kamu nggak takut diliatin orang? Gimana? Udah nggak bisa pura-pura lagi? Pernikahan ini, masih mau dilanjutin apa enggak? Ayu, kamu bener-bener nggak punya kelas ya? Bukannya cuma uang mahar Rp188.000? Kalau kamu nggak punya uang, bilang saja padaku. Aku bisa bantu kumpulin. Sampai-sampai di acara pertunangan ini, membuat Kak Andi susah.
Aku ini manajer departemen cabang, dari grup Lestari yang terhormat. Mau menikahi seorang resepsionis, yang gajinya cuma 3.000 sebulan. Minta uang mahar 188.000, 3 tahun hubungan. 8.000 rupiah ini, adalah uang mahar dari keluargaku untukmu. Kamu juga harus setuju untuk membayar uang mobilku sekalian, baru aku maafin kamu. Dan bertunangan denganmu. Kalau enggak, keluarlah dari acara pertunangan ini, beri tempat untukku dan Siti. Siapa yang mau uang 8.000 rupiahmu? Aku kasih tahu lagi. Hari ini adalah acara pertunanganku. Kalau ada yang harus pergi, kalian berdualah yang harus keluar. Kamu. Ayu. Di acara besar seperti ini. Nggak malu, ya. Sekarang, aku akan buat kamu lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang harus keluar dari sini. Aku, Siti Rahayu, adalah putri dari grup Lestari yang terkemuka di antara 5 keluarga besar. Grup Lestari? Katanya, Direktur Utama Grup Lestari, biasanya nggak pernah muncul. Iya, ya, hari ini kita malah bisa ketemu putri tunggal Direktur Utama Lestari. Kalau kamu tahu siapa putri asli grup Lestari, nanti kamu akan menyesal. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamulah putri grup Lestari yang sebenarnya? Kamu cuma seorang resepsionis, yang kerja di grup Lestari. Mau jadi putri besar? Aku ingat, ayahmu juga kerja di grup Lestari. Dulu, aku pernah lihat dia di depan gedung grup, mungutin botol plastik, loh. Cih, pelayan yang cuma bernilai 8.000 rupiah. Mau jadi Phoenix, Ayu. Bukannya kamu mau batalin acara pertunangan ini? Sujudlah di depanku dan Kak Andi, lalu ketuk kepala 3 kali, baru keluar dari acara pertunangan ini. Pergi ke pintu, jadi anjing penjaga, untuk menyambut kami. Putri besar keluarga terhormat, buru-buru mau jadi pelakor buat seorang manajer. Kamu sendiri nggak mau ketawa? Ayu. Jangan paksa aku untuk bertindak sekarang. Kamu baik-baik saja? Ayu, jangan asal tuduh di sini. Hubunganku dengan Siti bersih dan murni. Kamu ini wanita matre yang mau batalin tunangan. Cuma karena uang mahar 188.000. Cepat pergi. Aku asal tuduh? Kalau begitu, biarkan semua orang mendengarkan momen mesra kalian berdua. Kak Andi, kamu memang hebat. Kalau kamu bertunangan, aku bagaimana? Tenang saja, bahkan jika wanita jalang itu, Ayu, tahu, lalu bagaimana? Bukannya tetap akan menuruti semua perintahku? Ada apa ini? Kamu selingkuh, kok malah ketahuan sama wanita itu? Kan masih berharap dia melahirkan cucu idamanku. Masa nggak bisa tahan? Ini benar atau palsu? Putri keluarga Lestari, diam-diam mainnya seheboh ini. Kalau tersiar, saham grup Lestari pasti turun. Ayu, kamu ini... Tidak layak marah karena seorang wanita. Aku punya cara untuk menghadapinya. Ayu, aku sudah memberimu kesempatan tadi. Bahkan jika kamu berlutut sekarang, dan minta maaf padaku, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Ayu menggunakan rekaman AI yang disintesis untuk merusak reputasiku, juga merusak reputasi grup Lestari. Aku akan mewakili grup Lestari untuk menghukumnya dengan tegas. Hadirin sekalian yang hadir, semuanya telah menyaksikan Ayu merusak reputasiku sebagai saksi. Aku akan laporkan ke polisi untuk menangkapnya. Bagi yang bersedia menjadi saksiku, aku beri 10.000. Yang pertama mengangkat tangan untuk bersaksi untukku, aku beri 100.000. 100.000. Aku yang pertama, hidup Putri Lestari. Inilah kekuatan putri keluarga Lestari, sedangkan kau cuma seorang wanita murahan yang tak diinginkan siapapun. Ternyata anakku benar terhambat oleh seorang wanita selama 3 tahun. Sekarang akhirnya menemukan cinta sejati. Ayu Lestari, ayahmu cuma seorang pemulung, membesarkanmu jadi penyambut tamu, melayani anakku 3 tahun. Itu sudah membanggakan, kan? Kau berani menilai orang tuaku dengan kemampuanmu. Pantaskah? Ayahmu pemulung, dilihat langsung oleh anakku, masih mau membantah? Karena sudah tahu, cepat kembalikan uang untuk mobilku. Kalau tidak, Siti akan membuatmu menyesal. Hutang mobil 4 juta, kurasa kau harus kerja seumur hidup, baru bisa lunas. Kau bisa ajak ayahmu, si pemulung botol plastik itu bayar bersama.
Harusnya kau berterima kasih padaku. Hanya 4 juta, Siti tidak mengusirmu dari kota. Kau mau apa? Andi, setelah selingkuh, masih mau ku bantu lunasi hutang mobilmu? Kau anggap aku bodoh? Kukatakan sekali lagi, hari ini, aku yang ganti suami. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Sungguh gila, anggap aku bodoh? Mau ganti suami? Siapa yang mau menerimamu? Sudah dimainkan anakku 3 tahun. Sekarang, bagi keluarga Wijaya, kau hanya bisa melahirkan cucu idaman. Apalagi gunamu? Maaf. Memang ada. Halo, Sayang, aku segera sampai. Tidak mungkin. Ini cuma telepon biasa, aku sama sekali nggak percaya. Ayu, kau cuma sampah miskin dan tak berdaya. Bisa-bisanya jadi aktor. Kau yang mencampuri hubungan kami berdua. Kebetulan, kan kau mau batalkan pertunangan. Nah, hari ini, jadi pesta pertunangan aku sama Kak Andi. Cepat pergi kau ini wanita, masih mau jadi pembawa sial di sini. hari ini pesta pertunanganku. Tunanganku sebentar lagi sampai. Kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Masih mau pura-pura di sini, sudah digauli anakku 3 tahun, tapi nggak hamil-hamil, menurutku. Kau cuma ayam betina mandul. Wanita jahat, kau berani batalkan pesta pertunangan, akan kuberi pelajaran padamu. Ayu, karena kau bersikeras, mau akhiri pesta pertunangan ini, mana mungkin kau nggak diusir, bahkan sudah menghina Siti, putri grup Lestari, sudah pasti harus dihukum. Karena kau nggak mau pergi, ya tinggal dan minum anggur pernikahan saja. Kau mau apa? Kau cuma orang rendahan di pinggiran perusahaan. Pasti belum pernah coba anggur bagus, kan? Hari ini, kubawakan kau lihat dunia. Lepaskan aku. Dengar ya. Hari ini pesta pertunanganku. Tunanganku dan ayah. Sebentar lagi sampai. Kalau kau masih berani mendekat, nanti kau akan berlutut minta ampun. Aku mau lihat, hari ini, siapa yang duluan berlutut minta ampun. Hari ini, siapa yang bisa mabukkan Ayu? Kuhadiahkan 500.000 rupiah. 500.000. Aku yang maju. Aku bisa. Lepaskan aku. Coba lihat, siapa yang berani sentuh dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Uang mahar dari grup Pratama sudah tiba. Kamu siapa? Rizky Pratama. Tunangan Ayu Lestari. Jadi itu benar, aku kira Ayu Lestari cuma berbohong buat gengsi. Pewaris grup Pratama jarang terlihat. Kenapa tiba-tiba datang merusak pernikahan? Ini uang mahar untukmu. Lihat, puas tidak? 20 perhiasan kelas nasional, 3 villa pemandangan sungai, 50% saham grup Pratama, total 3,8 miliar. Rizky, properti ini dibuat cukup nyata ya. Aku sangat puas. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Ayu. Kamu sengaja cari orang untuk mempermainkanku. Buat aku malu di depan umum, ya? Andi, kamu saja sudah selingkuh. Masa masih mengharap aku setia padamu? Kamu cuma cari gara-gara soal uang mahar 188.000 rupiah ini. Sengaja cari masalah. Hadirin sekalian,
Setiap hari aku kerja keras pagi buta buat keluarga ini. Tak disangka, kamu begitu serakah. Manajer grup Lestari, masih tidak sanggup kasih uang mahar segini, berani juga mau menikah? Ayu. Kamu cari aktor demi uang, sengaja bikin aku jijik. Aku sudah kasih semua tabunganku padamu. Tak punya uang? Tanggal 5 Februari, belanja di bar, Langit Bumi, Rp285.000. Tanggal 7 April. Belanja di toko emas Rp188.000. Tanggal 16 Mei. Transfer Rp450.000 ke Sekretaris Siti Rahayu. Belanja lainnya. Dan berbagai kartu member tempat pijat refleksi kaki. Semua jumlah besar kecil di total. Lebih dari 10 juta. Kukira hidupnya susah, ternyata cuma tidak mau kasih uang mahar. Ternyata menghitung-hitung calon istri, bahkan selingkuh lagi. Tidak. Bukan. Kalian, jangan dengarkan omong kosongnya. Jadi, selama 3 tahun ini, setiap kali Andi mengeluh miskin padaku, dia malah bersenang-senang di luar. Dari awal, tujuannya cuma buat menyedot habis nilai diriku. Ayu. Ibuku lagi sakit nih. Aku belum ada uang buat obatin dia. Hidupku benar-benar berantakan. Aku benar-benar gak mau hidup lagi. Gak apa-apa. Andi, jangan panik dulu. Aku masih punya sedikit uang. Kamu bisa ambil buat obatin Ibu Emu. Ayu. Kalau gak ada kamu, aku beneran gak tahu harus gimana. Kalau gitu, aku duluan ya. Jangan lupa beliin sesuatu buat Ibu Emu. Sudahlah. Mungkin Andi memang lagi ada urusan mendesak. Betul. Aku memang ngeluarin uang buat Siti. Jangan kira aku nggak tahu. Kalian udah berkomplot dari dulu, buat maksa uang maharku. Ayu Lestari. Cuma ngincar uangku aja. Andi, kamu bisa banget ya membanggakan diri. Pengeluaran di sini, setidaknya setengahnya uangku yang aku transfer ke kamu. Nggak kurang dari beberapa juta rupiah. Ini semua kamu yang ngasih sukarela. Uang yang kamu kasih ke aku ini, apa aku nggak pakai buat kamu? Andi, pemilik kos bilang, sewa bulan ini naik Rp1.000. Ayu, kondisi ibuku kurang baik. Maaf ya, kamu harus ikut susah. Gimana kalau kita pindah ke rumah yang lebih kecil? Aku udah nemu yang cocok. Walaupun lokasinya kurang strategis. Ayu, aku udah terbiasa tinggal di rumah ini. Lagi pula, pergi pulang kerja juga lebih gampang. Aku pengen setiap hari bisa ketemu kamu lebih cepat. Baiklah. Iya, awalnya sewanya memang patungan. Tapi kemudian kamu bilang Ibu Emu sakit. Jadi sewanya selama 3 tahun itu, seluruhnya aku yang bayar. Aku memang ngerti kamu susah, tapi kamu malah ngira, semua ini sudah seharusnya. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau aku sebodoh ini? Terus, apa kamu nggak pernah mikir, kalau aku cuma seorang resepsionis biasa, gimana bisa dalam beberapa tahun, ngeluarin uang sebanyak ini buat kamu? Iya, dari mana Ayu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia memang punya identitas tersembunyi? Ayu, kamu masih muda, tapi sudah bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Mungkin di luar sana, dia melakukan hal-hal yang tidak jelas. Pantas saja kamu selalu pulang terlambat. Ternyata kamu cuma makhluk tak tahu malu. Kamu pulang selarut ini, mau kelaparin anakku, ya? Maaf, Ibu. Hari ini saya selesai kerja agak terlambat. Kalau lain kali begini lagi, saya akan pesankan makanan dari restoran Bunga 5 untuk kalian. Makanan pesan antar dari sana. Pesan antar. Pesan antar itu tidak sehat. Kamu ini memang sengaja mau celakain aku, ya? Sudah, cepatlah masak. Baik, saya langsung pergi. Kok malah duduk? Cepat cuci dulu kemeja anakku. Besok dia masih harus pakai. Ibu, hari ini saya juga capek seharian.
Bisa tidak saya cuci setelah makan? Kalau ibu suruh, ya pergi. Banyak bacot. Baik, saya pergi sekarang. Makan yang banyak. Masih bengong apa lagi? Cepat bereskan ini. Ternyata kamu cuma makhluk tak tahu malu. Setiap hari, tidak peduli seberapa larut saya pulang kerja, saya selalu masak untukmu. Tapi di hatimu, kamu memandangku seperti ini. Kamu ini, begini caranya bicara pada orang yang lebih tua? Benar. Ayu, bagaimana caramu bicara pada orang yang lebih tua? Kamu cuma pekerja, pulang dan masak untuk kami. Bukannya itu sudah seharusnya? Orang rendahan ya harus melakukan hal-hal rendahan. Orang rendahan? Pernahkah kamu berpikir, saya juga Marga Lestari? Mungkinkah dia putri asli keluarga Lestari? Catatan transaksi bank ini, kelihatannya tidak seperti palsu. Hadirin sekalian, saya putri asli grup Lestari. Dia hanyalah seorang penipu. Hanya demi uang mahar Rp188.000, kau bisa membatalkan pertunangan. Ini namanya putri dari keluarga mana? Jangan-jangan kau pikir karena margamu Lestari, lalu bisa menjilat keluarga kami? Kau memang bodohnya seperti babi. Jangan-jangan sampai sekarang kau masih mengira aku membatalkan pertunangan hanya karena uang mahar itu? Apa aku salah? Kau pikir setelah aku bersama Andi, uang mahar itu jadi bukan hakmu lagi? Jadi kau memalsukan identitasku untuk merebutnya, bahkan bekerja sama dengan orang-orang tak jelas untuk mengancam Andi? Kau benar-benar jahat. Oh, begitu rupanya. Ayu, kau mau menipu uang lagi dan masuk keluarga kami? Mana ada untungnya segampang itu di dunia? Keluarga kami tidak butuh wanita matre sepertimu. Cepat pergi dari sini, jangan pura-pura di sini. Hadirin sekalian, mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan, semua pengeluaran kalian di hotel ini akan kubayar semuanya. Mohon hadirin sekalian berkata jujur. Ayu, apakah dia wanita matre pemalsu identitas? Ayu wanita matre, minggir. Ayu wanita matre. Ayu, kalau kau tahu diri, setujulah untuk tidak minta uang mahar dan masuk keluarga kami untuk melayaniku, ibuku dan Siti. Kalau tidak, akan kusuruh Siti segera membongkarmu, hingga kau tak bisa angkat kepala seumur hidup. Kamu mau uang mahar Rp188.000 itu, atau mau ketahuan jadi wanita matre? Atau mau melayani aku dengan nyaman, seumur hidupmu? Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Bilang aku mau jadi wanita matre hanya untuk uang mahar itu? Baiklah, kalau begitu lebih baik kamu suruh Andi bayar dulu semua utangnya selama ini padaku. Ayu, selain sewa rumah, selama 3 tahun ini kita selalu patungan. Aku berutang padamu, jangan asal tuduh. Kok isinya seledri? Kamu nggak bilang sama ibumu kalau aku nggak suka seledri? Ibu mana tahu kamu gak suka apa. Ini pertama kalinya kamu ketemu ibuku, jangan bikin dia malu. Nanti di meja makan, makanlah beberapa. Hari ini aku sengaja beli seledri segar dari pasar, lalu bikin pangsit, sibuk dari pagi. Coba, cicip, baik. Terima kasih, Ibu. Aku sudah kenyang. Kalian makan saja dulu. Nak, dia paling benci makan apa? Menantu baru masuk rumah, harus diberi pelajaran. Bu, Ayu paling benci makan seledri. Kenapa kamu seenaknya lihat HP-ku? Jadi ibumu sudah tahu, aku nggak suka seledri.
Tapi sengaja bikin pangsit seledri buat aku, hanya untuk memberiku pelajaran? Ah, kan pemikiran orang tua zaman dulu memang begitu. Kamu nurutin dikit nggak bakal rugi. Ayu. Lihat, kondisi keluarga kami juga nggak terlalu bagus. Ibuku masak buatmu juga nggak mudah. Bukankah kamu seharusnya memberi sesuatu? Maksudnya apa? Pangsit buatan ibuku, di hatiku. Itu adalah harta tak ternilai. Berapapun harganya nggak dijual, tapi kamu kan pacarku. Aku kasih diskon, Rp1.000 per biji, ditambah yang kamu muntahkan tadi, total 3 biji, total Rp3.000. Bayar pakai WeChat atau Alipay? Simpan kode pembayaranku. Simpan kode. Andi, waktu itu ke rumahmu. Ibumu sengaja bikin pangsit seledri, untuk memberiku pelajaran, lalu suruh aku patungan Rp3.000. Ini juga bagian dari patungan? Itu kan kamu yang mau sendiri. Lagi pula, aku kan penyelamat hidupmu. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah dibawa ke hutan belantara, entah hidup atau mati. Hanya karena ini saja. Semua tabunganmu seumur hidup, diberikan padaku juga nggak berlebihan. Masih berani minta uang dariku? Oh, ternyata penyelamat hidup, masih minta uang mahar. Sungguh tidak tahu terima kasih. Orang seperti ini harusnya berkorban finansial untuk membalas budi. Penyelamat hidup, bukan aku yang menyelamatkan Ayu dulu. Andi, kamu terlalu sering bohong. Sampai-sampai menipu dirimu sendiri, ya? Selesai. Andi, kamu sudah terlalu sering berbohong. Sampai kamu sendiri percaya dengan kebohonganmu, ya? Tidak mungkin. Gang itu sangat gelap saat itu. Tak ada orang yang melihat. Aku yang menyelamatkanmu. Ayu, kamu demi uang, bahkan mau meragukan jasa penyelamat hidupmu? Kamu tunggu saja. Jasa penyelamat hidup? Lihat sendiri. Ini yang aku minta orang. Ambil dari kantor polisi. Berkas kasus penculikan saya tahun itu. Bagaimana bisa ada rekaman? Orang yang menyelamatkan saya, ada bekas luka di lengan kanannya. Bekas luka kamu mana? Aku lupa. Aku. Bekas lukanya sudah pudar. Ya, sudah pudar. Bekas luka yang sedalam ini, masih bisa hilang begitu saja? Ternyata ada orang yang memakai identitas saya, dan selalu berada di sampingnya. Andi, kamu memakai identitas penyelamat hidup saya. Selama 3 tahun ini, memanfaatkan saya dan meminta uang dari saya. Ini sudah termasuk penipuan, kamu tahu? Dan kamu serta ibumu, selama 3 tahun ini selalu menghina saya. Aku akan membalas semuanya. Kemampuan regenerasi kulitku bagus. Memangnya kenapa kalau tidak ada bekas luka, itu juga tidak bisa membuktikan, kalau bukan aku yang menyelamatkanmu. Kamu cuma resepsionis penyambut tamu. Masih kenal orang dari kantor keamanan? Berkas kasus ini pasti kamu yang palsukan. Kamu sudah tidak bisa menipu uang lagi. Sekarang malah mau minta uang yang dulu kamu investasikan kembali. Lalu menuduhku melakukan penipuan. Padahal jelas-jelas kamu yang menipu. Ayu, tak disangka. Kamu ternyata juga seorang penipu. Aku sekarang juga akan telepon polisi, biar tim keamanan yang menangkapmu. Halo, di sini ada penipu. Siapa berani sentuh dia? Berarti melawan grup Pratama. Grup Pratama. Kamu cuma seorang aktor. Memang kecanduan akting ya? Awalnya aku masih bisa mempertimbangkan hubungan 3 tahun kita, dan memberi kalian muka. Tapi kalian malah mau mempermalukanku. Jangan salahkan aku kalau aku buka kedokmu. Ayo, tunjukkan buktinya. Aku ini manajernya di sini. Kalau mau tetap kerja di sini, ya bayar uang perlindungan dengan baik. Kalau aku bilang tidak, kalau kamu tidak, aku hajar sampai gigimu copot semua. Berhenti. Grup Pratama. Ternyata, kamu cuma kurir makanan. Sama seperti Ayu. Orang rendahan juga. Ayu, selera kamu payah banget ya. Memang, barang seperti kamu ini, anakku sudah tidak mau. Ya cuma bisa dapat barang kelas rendah seperti ini. Kau cuma bisa dapatkan barang murahan seperti ini.
Percayalah padaku. Apakah dia benar-benar dari keluarga Pratama? Ayu, kau sengaja membuatku marah. Mencari seorang kurir makanan yang berpura-pura jadi anak orang kaya. Hadiah-hadiahmu itu juga disewa, kan? Akting kalian berdua. Tidak jadi aktor. Sangat disayangkan. Seorang resepsionis cocok dengan seorang kurir makanan. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Ah, kalau menurutku, lebih baik berdua jadi kurir makanan saja. Kebetulan. Bisa saling membantu. Omong kosong. Inilah pewaris grup Pratama kami, Tuan Muda Pratama. Jadi kurir makanan hanya kegiatan Tuan Muda kami, hanya untuk merasakan kehidupan. Kau anggap aku anak kecil? Alasan yang keterlaluan seperti ini, bisa juga kau ucapkan. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Buktikan kau adalah Tuan Muda Pratama. Benar. Perkataan tanpa bukti. Aku ingin lihat bagaimana nanti aktingnya. Kartu hitam. Ini kartu hitam yang butuh pendapatan 6 juta rupiah per hari, baru bisa memilikinya. Tapi kartumu ini, kurasa, cuma dibeli online dengan harga murah, yang bisa dibeli banyak sekaligus. Membawa sampah seperti ini, untuk mendukung penampilanmu, benar-benar tidak pantas ditampilkan. Karena kau bersikeras pamer. Maka jangan salahkan aku jika kau dipermalukan. Bawa mesin pos ke sini. Aku akan cek saldonya di sini. Aku ingin lihat kartu hitammu ini. Bisa tidak mengeluarkan uang. Bawa mesin edisinya ke sini. Saya mau cek saldonya di sini sekarang. Ini kan kalian yang minta saya gesek. Masih aja sok-sokan di sini. Nanti kalau gagal gesek, uangnya nggak ada. Nanti lihat saja bagaimana kamu menghadapinya. Cepat, jangan buang-buang waktu. Tunggu dulu, tunggu saja, nanti ada pertunjukan bagus. Saldo tidak dapat dikenali. Benar kan yang saya bilang, ternyata palsu. Kartu ini sampai saldonya saja tidak bisa dibaca. Berani-beraninya mengaku sebagai pewaris grup Pratama. Lucu sekali. Kalian kenapa? Anak ini pasti palsu. Kartunya saja tidak bisa membaca saldo. Sekarang, apalagi yang mau kalian katakan? Mesin EDC saja tidak bisa mengenali saldonya. Asetnya pasti di atas 10 miliar. Ternyata benar Tuan Muda Pratama dari grup Pratama. Keluarga Wijaya kali ini benar-benar kena batunya. Bagaimana kalau saya tidak mau? Kalau kamu tidak mau, aku akan menghajarmu sampai ompong. Kurir makanan yang cuma dibantu begitu saja. Ternyata adalah Tuan Muda Pratama. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kartu ini pasti kamu curi. Kamu cuma seorang penipu. Kamu dan Ayu Lestari adalah sekongkol. Andi, bicaramu harus ada buktinya. Rizky sudah membuktikan identitasnya. Justru kamu, yang terus-menerus berbohong di sini, mengaku sebagai penyelamat hidupku. Kalian berdua, siapa sebenarnya penipunya? Menurutmu bagaimana? Baik. Bahkan jika itu benar, Ayu Lestari, kamu tetap orang rendahan. Bahkan dianggap barang berharga, dan disayang oleh pewaris keluarga Pratama, Rizky Pratama. Apa keluarga Pratama tahu, kamu sedang jadi tempat sampah? Hari ini bukan kamu yang membuangku. Tapi aku, Ayu Lestari, yang ingin ganti suami. Kamu yang seperti ini sama sekali tidak pantas untukku. Ganti suami? Kamu benar-benar mau membanggakan diri sendiri, ya? Kamu cuma merasa tidak mendapat keuntungan dari Andi, lalu di sini memaksakan diri untuk menyelamatkan harga dirimu saja. Tuan Muda Pratama, saya menasihatimu, buka matamu baik-baik. Jangan sampai kamu tertipu oleh Nona Lestari yang sok suci ini. Dia cuma penipu wanita berstatus rendah, yang bahkan tidak mau melahirkan cucu. Untuk keluarga Wijaya, apa haknya bicara soal ganti suami? Menurutku, kamu pasti sudah gila ingin naik kelas, ya? Sedang apa? Ibu, kamu mau apa? Kenapa kamu tidak cepat-cepat minta anak dari anakku selagi dia tidur? Kalau tidak,
nanti kamu tidak akan punya tempat di keluarga Wijaya. Ibu, kami belum menikah. Urusan anak, kita bicarakan nanti saja. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Kalau tidak hamil, bagaimana bisa menghemat uang mahar? Dulu terus-menerus mengalah, tapi tetap tidak mendapat ketulusan. Ternyata semua itu hanya lelucon. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah lagi menerima perlakuan seperti ini. Apakah aku punya hak untuk ganti suami? Tunggu saja sampai ayahku datang. Kalian semua akan tahu. Ayu Lestari. Apa kamu belum sadar? Kamu benar-benar mengira dirimu adalah putri keluarga Lestari? Baik, aku ingin lihat. Bagaimana ayahmu yang entah di mana itu? Benar-benar akan membelamu. Bahkan jika ayahmu datang, apa yang bisa dia lakukan? Masa dia mau datang? Untuk membersihkan sampah sisa pesta pertunangan kita? Wahahaha. Berangkat. Untuk membela putriku. Andi, ayahku awalnya menyiapkan mas kawin 10 miliar rupiah untuk pernikahan kita. Semuanya untukmu sebagai calon menantunya. Tapi sekarang tidak diperlukan lagi. Karena kamu sama sekali tidak pantas. Mas kawin 10 miliar rupiah? Ayu, kemampuanmu mengarang cerita semakin hebat saja. Kamu cuma seorang resepsionis biasa. Masak sih ada mas kawin miliaran? Karena ketahuan, jadi panik. Lalu pakai omong kosong ini untuk merebutku kembali. Cih, keluarga Wijaya tidak butuh uang hayalanmu itu. Jangan berlagak kaya di sini. Melihatnya saja sudah membuatku muak. Di dunia ini, hanya Rizky Pratama yang pantas menjadi menantu keluarga Lestari. Omong kosong. Akulah putri sejati keluarga Lestari. Kamu hanya menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk menipu Rizky. Kuberitahu kamu, aku sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Nanti, wajah aslimu sebagai penipu uang tidak akan bisa disembunyikan lagi. Siapa yang melapor? Apa yang terjadi di sini? Akhirnya kamu datang, itu dia. Akhirnya kamu datang. Itu dia, cepat tangkap dia. Akhirnya Anda datang, Pak Polisi. Penipu wanita ini. Dia memalsukan berkas kasus, di mana aku menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan diriku. Dia juga bilang aku menipunya, dan memaksaku mengembalikan uangnya beberapa juta rupiah. Ini pemerasan, Pak Polisi. Cepat tangkap dia. Kalian bilang dia memalsukan berkas kasus. Buktinya mana? Ini adalah bukti kuat bahwa dia memalsukan bukti. Tanda tangan di sini, dan juga screenshot rekaman CCTV yang disebut-sebut itu. Semuanya palsu. Begitu Anda verifikasi, aku akan menuntutnya atas nama grup Lestari. Aku tidak hanya akan membuatnya membayar ganti rugi, tapi juga akan membuatnya masuk penjara. Aku akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepala di kota ini seumur hidupnya. Memalsukan berkas kasus. Situasinya sangat serius. Jika terbukti, bisa dihukum 8-10 tahun. Dan aku ingatkan kalian semua, berkas asli kasus lama seperti ini, penjagaannya sangat ketat. Yang bisa mendapatkan berkas seperti ini pasti punya koneksi yang sangat dalam dengan kantor polisi. Keluarga Lestariku tidak membutuhkan koneksi apapun. Ayu, kurasa kamu sudah gila, sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala di sini. Kamu siapa sih, Pak Polisi? Jangan buang-buang waktu dengannya. Cepat tangkap dia, tangkap si pembohong yang mulutnya penuh kebohongan ini. Cepat. Orang harus bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Di dalam penjara nanti, tidak ada tempat untuk menangis. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bawakan aku pemindainya. Berkas kasus ini asli, setiap halamannya ada kode arsip asli, tanda tangan dan stempel di setiap halaman. Setelah diperiksa, semuanya juga memenuhi syarat. Tidak ada tanda-tanda pemalsuan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Waktu itu di gang, yang menyelamatkannya jelas-jelas aku. Siluet orang yang ada bekas lukanya itu pasti buatan Ai. Ini Ayu. Ayu sengaja menjebak aku.
Menjebak kamu? Trauma diculik 3 tahun lalu. Sampai sekarang aku masih mimpi buruk setiap malam. Selama ini aku berusaha mati-matian menghubungi tim keamanan hanya untuk melacak keberadaan pedagang manusia itu. Mana mungkin aku memalsukan hal ini? Foto ini bukan buatan AI. Setiap bagian gambarnya sesuai dengan logika fisika yang nyata, bukan hasil sintesis. Dan lagi, kamu tahu kenapa selama 3 tahun ini aku selalu berusaha sepenuh hati untukmu? Bahkan pada ibumu juga aku tulus sepenuh hati. Itu karena aku mengira 3 tahun lalu di gang kecil itu, orang yang menyelamatkanku dari pedagang manusia adalah kamu. Aku menganggapmu sebagai penyelamat hidupku. Sebagai orang yang akan kuserahkan seluruh hidupku. Tapi kemudian baru aku sadar. Kesalahanku ini sangat keterlaluan. Menganggapmu sebagai penyelamat hidup. Sekarang baru aku tahu. Kamu hanyalah anjing yang mengklaim pahala orang lain dan menipu kebaikan hati orang. Ternyata selama ini dia menderita begitu banyak. Bahkan jika berkas kasusnya asli, isinya pasti palsu. Aku tahu. Kamu sudah tahu dari dulu. Makanya pakai berkas asli, tapi isinya dipalsukan. Ya, betul sekali. Waktu itu di gang, orang yang menyelamatkanmu jelas-jelas aku. Mau menuduhku pakai bukti palsu? Oh, aku paham. Kamu merasa uang maharku terlalu sedikit, jadi sengaja pakai bukti palsu buat memaksaku kasih uang. Dasar wanita jahat. Nak, kamu duduk tunggu di sini. Ibu mau ke toilet dulu. Iya, tahu. Kursi di kamar VIP pasti lebih nyaman dari kursi besi ini. Apa benar kamu yang menyelamatkanku? Ya, tidak boleh mengaku. Kalau mengaku, semuanya berakhir. Harus tetap bersikeras, dialah yang memalsukan. Ayu tidak memalsukan apapun, karena waktu itu, di dalam gang, yang bertarung dengan pedagang manusia, dan mengantarnya ke rumah sakit, adalah aku. Omong kosong. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kamu ini penerus grup Pratama. Sekaligus penyelamat hidupnya? Pemalsuan atau bukan kamu yang menentukan. Aku akan minta kepala keamanan datang ke sini. Dia bisa membuktikan kalau isi berkas kasus ini asli. Dia pikir dia siapa? Bisa menyuruh-nyuruh kepala keamanan? Bohongnya nggak pakai draft lagi. Aku mau lihat gimana kepala keamanan ini jatuh dari langit. Halo, Ayah. Tolong minta kepala keamanan datang ke acara pertunangan ini. Ada yang meragukan keaslian berkas kasus waktu itu. Baik. Aku akan telepon kepala keamanan sekarang. Aku juga akan segera sampai. Cepat nyetir. Aku tidak akan biarkan putriku diperlakukan semena-mena. Ayo, kamu masih berakting saja. Hari ini aku harus memberimu pelajaran yang baik. Biar kamu tahu, siapa sebenarnya putri keluarga Lestari. Kamu. Rizky. Aku menyarankan kamu lebih baik tahu diri. Cepat putuskan hubungan dengan Ayu si penipu ini. Putuskan hubungan. Aku masih bisa mempertimbangkan demi grup Pratama. Menyisakan nyawamu. Fondasi grup Lestari jauh lebih kuat daripada grup Pratama kalian. Kekuatan suara di kota Jin bahkan mengalahkan keluarga kaya lainnya. Jika kamu bersikeras melindunginya di sampingnya, jika tidak mau pergi, maka aku hanya bisa memerintahkan untuk menangguhkan semua proyek kerjasama antara grup Lestari dan grup Pratama. Nanti saham grup Pratama akan anjlok. Aku lihat bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kepada sesepuh keluarga Pratama. Aku percaya.
Ayu Lahyang, putri asli grup Lestari. Soal kerjasama. Grup Pratama tidak pernah takut ancaman. Apalagi ancaman dari putri palsu. Tidak tahu terima kasih. Baik. Karena kalian berdua bersikeras berkumpul dan mencari mati. Maka jangan salahkan aku kalau aku kejam. Segera beritahu. Tangguhkan kerjasama antara grup Lestari dan grup Pratama. Semua proyek kerjasama yang sedang berjalan. Hentikan semua perjanjian niat yang belum ditandatangani. Grup Pratama berani melawanku. Siti, kamu terlalu hebat. Biar mereka lihat kekuatan putri asli keluarga Lestari. Andi, kamu sekarang seperti antek yang mata duitan. Tapi sayangnya, ikut orang yang salah. Tenang saja, keluarga Lestari pasti tidak akan menghentikan kerjasama dengan keluarga Pratama. Dia tidak punya hak itu. Siki, kamu memasukkan identitas putri grup Lestari dan berbuat curang di luar. Hari ini, aku akan membuatmu dan antekmu ini membayar akibatnya. Bayar akibatnya? Aku adalah manajer departemen grup Lestari. Aku bisa mencapai posisi ini sekarang. Semua karena usaha Siti. Ayu, semua ini kesalahan aku. Aku tidak bisa memberikan hidup yang kamu inginkan. Gaji kecilku itu bahkan tidak cukup untuk pengeluaran. Tidak apa-apa. Aku akan mencari cara. Ayah, tolong bantu Andi. Pertimbangkan bahwa dia adalah penyelamat hidupku. Baik? Aku rasa dia sengaja berpura-pura miskin untuk membuatmu mengeluarkan uang. Ayah, Andi tidak mungkin orang seperti itu. Kalau ayah tidak setuju, aku tidak akan berdiri. Baik, aku tahu. Aku akan menaikkan dia menjadi manajer departemen di perusahaan cabang dan menaikkan gajinya 30%. Ini boleh kan? Cepat berdiri. Wolf. Terima kasih ayah. Kamu ini. Kamu yang paling baik padaku. Andi, kamu sudah pulang? Aku mau bicara sesuatu sama kamu. Aku baru beli suplemen untuk ibu. Aku juga beli banyak barang kebutuhan rumah tangga baru. Sebenarnya uangnya sudah hampir habis. Jadi masih kurang sedikit. Kamu lihat. Bisa nggak kamu bantu bayarin dulu? Ayu, aku sangat ingin membantumu. Tapi, kamu juga tahu kondisi ekonomi sekarang kan? Gajiku per bulan cuma segitu. Masih harus ajak ibuku periksa kesehatan. Uangnya nggak cukup. Nggak gitu. Andi, bukannya gajimu per bulan lebih dari 50.000? Belum lagi yang dikasih perusahaan, tunjangan dan bonus kinerja. Ditambah yang dikirim rutin setiap hari. Ayu, kamu menyelidikiku? Aku bukan. Andi, kamu jorok banget sih. Maksudku bukan begitu. Andi, aku cuma berpikir, uang kita lagi nggak cukup belakangan ini. Kita berdua bareng-bareng. Baik. Kamu merenung sendiri di rumah saja. Aku akan tinggal di luar. Andi. Ternyata, status yang kuberikan padamu berubah menjadi pisau yang kau tusukkan padaku. Andi Wijaya, kamu kira kenapa kamu bisa dari seorang karyawan rendahan langsung melesat jadi manajer departemen? Selama 3 tahun ini, kemampuanmu biasa-biasa saja, kinerja biasa saja. Berdasarkan apa naik begitu cepat? Ku beritahu, semua karena aku memohon pada ayahku agar dia diam-diam mempromosikanmu tanpa sepengetahuan orang lain. Bahkan bonus kinerjamu, juga aku yang diam-diam menyuruh perusahaan mensubsidimu. Segala yang kau miliki di grup Lestari, semuanya adalah pemberian dariku. Kamu cuma resepsionis di perusahaan cabang. Ayahmu pemulung. Bisa naikkan jabatanku jadi manajer? Tipuanmu terlalu bodoh. Kira kami bodoh? Jangan bilang, tuan muda keluarga Pratama di sampingmu percaya.
Karena kamu bersikeras, berdiri di sisi Ayu. Maka tunggulah saja grup Pratama bangkrut. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Ibu datang ke sini? Ini. Kalau aku tidak datang, kamu menghindari pernikahan, lalu menikah dengan sembarang orang? Aku tidak menikah dengan sembarang orang. Ibu, kamu tahu tidak? Kamu demi wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Kamu menyinggung siapa? Apa maksudmu? Grup Lestari sudah mengeluarkan perintah menangguhkan kerjasama dengan grup Pratama. Harga saham grup Pratama sedang turun. Kamu ini mau usaha 3 generasi keluarga Pratama semua hancur di tanganmu? Bagaimana bisa? Ibu, jangan buru-buru. Mungkin semuanya masih ada kesempatan. Kamu, Ibu, aku Siti Rahayu. Tadi aku yang menelepon, yang menangguhkan kerjasama dengan grup Pratama. Putri keluarga Lestari, kesempatan yang kamu maksud itu. Aku juga tidak ingin membatalkan kerjasama. Tapi anakmu ini, sungguh membuatku sangat marah. Ibu, sebaiknya ibu nasihati anak ibu dengan baik. Cukup minta maaf padaku. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Rizky memberikan penjelasan yang baik padamu. Sekarang juga, bersujud dan minta maaf pada Siti. Kalau dia tidak memaafkanmu, kamu tidak boleh bangun. Sujud. Lihat, akulah putri asli keluarga Lestari, yang asli. Bukan seperti pemalsu di luar sana, yang cuma bisa omong kosong. Ya. Nona Rahayu, memang putri asli yang sebenarnya. Ini semua salah Rizky. Dia yang telah menyinggung Nona. Dua keluarga Lestari dan Pratama sudah bekerja sama bertahun-tahun. Akrab seperti keluarga sendiri. Jangan sampai karena hal kecil ini, hubungan kita terputus. Kalau mau minta maaf padaku, cuma berlutut dan minta maaf, rasanya masih kurang tulus. Kecuali, penuhi 3 syaratku. 3. 30 pun kami setuju. Pertama, suruh Rizky Pratama putus semua hubungan dengan Ayu Lestari. Mulai sekarang tidak boleh berhubungan lagi. Kedua, aku mau keluarga Pratama memberikan 10% saham sebagai kompensasi untukku. Ketiga, aku mau dia berlutut dan minta maaf padaku. Ketiga syarat ini tidak boleh ada yang kurang. Kalau tidak, kerja sama dengan grup Pratama akan kami hentikan total. 10% saham bukan jumlah kecil. Tapi kalau kerjasama dengan grup Lestari putus, habislah kita. Rizky, minta maaflah pada Siti Rahayu. Berjanjilah untuk putus hubungan dengan Ayu Lestari. Bagaimana kalau aku tidak mau minta maaf? Aku percaya Ayu. Dan, di hidupku, hanya dia yang akan aku nikahi. Kamu anak durhaka. Keluarga Pratama akan hancur. Kamu masih melindungi wanita ini? Kenapa aku membesarkan anak bodoh seperti ini? Grup Lestari tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga Pratama. Justru karena Rizky, kolaborasi 2 keluarga Lestari dan Pratama akan terus berlanjut. Aku sebelumnya sudah memerintahkan pembatalan kolaborasi grup Lestari dan grup Pratama. Ayu, kamu pikir dengan kata-kata kamu bisa mengembalikan? Ayu, cepat, berhenti membual. Semua orang tahu, kamu wanita matre yang hanya ingin uang mahar. Sekarang kamu merangkul keluarga Pratama. Tentu tidak mau melepaskannya. Dan kamu juga menghambat urusan penting keluarga Pratama dan keluarga Lestari. Rizky, kamu dengar? Dia semua menipu kamu. Ibu, Siti Rahayu, menjadi pelakor untuk seorang manajer. Apakah ini hal yang dilakukan oleh putri keluarga kaya? Pelakor apa? Kolaborasi keluarga kita dengan grup Lestari benar-benar sudah dihentikan. Kamu masih meragukan identitas putri grup Lestari? Cepat minta maaf ke Siti. Cepat pulang dan merenung. Ternyata pria yang dia dekati
adalah dari internal perusahaan. Karyawan inti yang memiliki saham. Ini kesempatan membantu ayah membersihkan parasit di perusahaan. Aku tidak mau pergi. Ibu, Ayu Lestari, adalah wanita yang kutentukan sebagai istriku. Sepanjang hidupku, hanya dia yang akan kunikahi. Ibu, tenang saja. Setelah aku menikah dengan Rizky, aku akan memberikan 15% saham grup Lestari. Secara cuma-cuma kepada Rizky. Ayahku juga bilang, akan memberikan sebuah pulau di Samudra Pasifik Selatan. Pulau Samudra Biru, sebagai hadiah pernikahan kami. 15% saham. Dia benar-benar tidak tahu betapa hebatnya keluarga Lestari di dunia bisnis. Mungkin dia bahkan tidak tahu pintu utama grup Lestari menghadap kemana. Pulau kecil. Mungkin dipotong dari peta. Pulau Samudra Biru adalah pulau yang diperebutkan para konglomerat. Sudah lama dibeli oleh klien misterius. Tidak ada satupun kata yang benar dari mulutmu. Aku tidak akan membiarkan Rizky menikahimu, wanita pembohong ini. Ayu Lestari, kau benar-benar tukang bohong. Bukannya dulu sangat sombong? Oh iya, bukannya kau bilang sudah mengundang kepala keamanan untuk membuktikan identitasmu? Sudah lama sekali. Mana orangnya? Jangan-jangan kau hanya menyewa aktor bayaran ratusan ribu, lalu dia merasa bayaranku terlalu sedikit, jadi kabur di tengah jalan, atau mungkin semua ini sama sekali tidak pernah terjadi? Semua hanya karanganmu? Pak Polisi, cepat tangkap dia. Membuang-buang waktu. Iya, cepat tangkap dia. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona Lestari. Maaf saya terlambat datang. Kepala tim keamanan sendiri yang datang. Kepala keamanan. Apa yang terjadi di sini? Pak Kepala, mereka bilang, berkas kasus terkait yang dulu Anda setujui sendiri, dan serahkan kepada saya, itu palsu. Mereka bahkan mau menangkap saya, atas tuduhan pemalsuan. Jadi, saya minta Anda datang hari ini, juga berharap Anda bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kepala keamanan sendiri datang berkunjung, dan dengan sikap yang begitu hormat. Identitas Nona Ayu ini benar-benar tidak biasa. Pak Polisi, sebenarnya apa yang terjadi? Ini jangan-jangan lagi-lagi Ayu yang bayar mahal untuk menyewa aktor? Menurutku, lumayan mirip juga. Diam. Pak Kepala, kenapa Anda datang? Saya sedang menangani urusan di sini. Saya yang mau tanya, urusan apa sampai mau menangkap Nona Lestari? Ini Nona Ayu, diduga memalsukan berkas yang Anda setujui, dan mengaku sebagai pihak terkait grup Lestari. Nona Siti yang melaporkannya. Setiap halaman dari berkas kasus ini, semuanya asli. Dan kasus ini saya yang tangani sendiri, dan tanda tangani persetujuannya. Nona Lestari memegang berkas ini secara sah. Ini tidak mungkin. Kalian pasti sudah berkomplot. Dulu jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu. Ayu, kamu demi mendekati Tuan Muda Pratama. Bahkan penyelamat hidupmu sendiri kamu tidak mau mengakui. Andi, sudah sampai saat ini kamu masih keras kepala. Untungnya, dokter yang menyelamatkan dan merawatku dulu juga ada di tempat ini. Biarkan dia yang menjelaskan. Apakah kamu atau bukan, sekali tanya langsung tahu. Dokter, mohon Anda menjelaskan situasi tahun itu. Dulu Nona Lestari dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Orang yang mengantarnya juga terluka. Di rumah sakit kami, luka-lukanya dirawat di lantai yang sama. Berdasarkan rekaman CCTV dan arsip medis, orang yang mengantar Nona Lestari, lengan kanannya memiliki luka gores yang sangat parah. Sedangkan Bapak Wijaya ini, tahun itu tidak pernah di rumah sakit kami, merawat luka yang serupa. Itu Anda. Tahun itu, yang mengantar Nona Lestari ke rumah sakit, adalah Bapak Pratama ini. Tidak mungkin. Kejadian ini sudah berlalu 3 tahun. Bagaimana mungkin Anda ingat dengan begitu jelas? Luka di lengan kanan Bapak Pratama sangat parah. Bahkan tulangnya terlihat. Dijahit lebih dari 10 kali. Saya sendiri yang merawatnya. Saya tidak akan salah ingat. Kamu berbohong. Pasti sudah dibeli oleh mereka. Dulu jelas-jelas aku yang menyelamatkan orangnya. Bagaimana mungkin kamu memastikan itu dia? Saya tidak berbohong.
Catatan medis dari tahun itu masih ada. Luka Bapak Pratama itu unik. Setelah sembuh akan meninggalkan bekas luka yang sangat jelas. Kalau kamu tidak percaya, suruh dia menunjukkan lengannya. Tak perlu. Benar-benar kamu. Lukanya dalam sekali. Waktu itu pasti sangat sakit, ya? Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Nona Lestari, Anda tidak tahu, situasi waktu itu sangat berbahaya. Saat Bapak Pratama membawa Anda ke sini, darah di lengannya sudah membasahi jaket. Lukanya dalam sampai kelihatan tulang. Butuh waktu lama untuk menghentikan pendarahannya. Dia terus menggenggam tanganmu, tidak mau melepaskannya. Terus bertanya apakah kamu akan baik-baik saja. Sampai kamu masuk ke ruang gawat darurat. Barulah dia mau mengobati lukanya sendiri. Jangan takut, tidak apa-apa, aku di sini. Hangat sekali. Aku pasti akan membalas budimu. Pak, mohon tunggu di luar. Kalau begitu, kenapa setelah itu kamu tidak pernah menjengukku? Aku datang. Hari kamu sadar, aku ada di luar kamar. Tapi aku melihat, Andi memapahmu. Aku pikir, takut mengganggu kalian berdua. Jadi aku tidak masuk. Andi, kamu mengaku sebagai penyelamat hidupku selama 3 tahun penuh. Ternyata, kamu sudah memanfaatkanku dengan segala cara. Kamu pikir bisa menipu selamanya? Ketahuilah, hari ini, aku akan membuatmu membayar semua kejahatanmu selama 3 tahun ini. Membayar? Ayu. Jangan sok suci di sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma seorang resepsionis yang harus membungkuk-bungkuk pada tamu. Walaupun kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Resepsionis, kalian semua buta ya? Aku beritahu kamu, kalau tahu identitas asli Nona Lestari, nanti kalian menyesal sampai menangis. Pasti akan menyesal seumur hidup. Identitas asli? Kepala keamanan. Anda kok mulai ikut-ikut mereka mengarang cerita bohong? Jangan-jangan Anda mau bilang, Ayu adalah nona muda kaya yang tersembunyi? Drama kuno seperti ini sudah ketinggalan zaman. Betul, Ayu selama 3 tahun ini di keluarga kami bekerja seperti kuda. Kalau dia itu nona muda kaya, aku ini permaisuri. Jangan-jangan kepala keamanan tertipu? Kalau memang ada status khusus, masak baru sekarang dibongkar? Kalian tahu tidak, ayah Ayu adalah Bapak Surya, pemimpin keluarga Lestari. Keluarga Lestari memonopoli 50% layanan kesehatan kelas atas dan industri energi baru di kota ini. Kalian tidak menghormati Nona Lestari. Sama saja melawan keluarga Lestari. Sungguh salah orang. Kamu ngomong kosong. Kamu bukan kepala keamanan sama sekali. Kamu juga aktor bayaran mereka. Kalian semua bersekongkol menipuku. Semua ini palsu. Diam. Gila ya? Ini adalah kepala instansi keamanan kita. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Mau dikurung di sel isolasi? Tidak mungkin. Tidak mungkin ah. Tidak mungkin. Nona Lestari, ini benar-benar merendahkan martabat Anda. Latar belakang dan status keluarga Anda seharusnya disayang dan dilindungi. Berurusan dengan orang-orang seperti ini, menderita begitu banyak kesulitan. Sungguh sangat disayangkan. Putri grup Lestari yang terhormat tidak seharusnya berada di tempat seperti ini, mengikuti kemauan orang lain. Kepala keamanan tidak perlu menyesal. Semua ini sudah berlalu. Memasukkan identitas dan menjebak orang lain, berbohong dan menipu. Semua yang telah mereka lakukan akan kuhitung satu persatu. Sedangkan untuk Rizky, dia bukan hanya tunanganku, tapi juga penyelamat hidupku. Semua masalah yang dihadapi grup Pratama, keluarga Lestari akan selesaikan satu persatu. Grup Lestari pasti tidak akan meninggalkan grup Pratama. Siti, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar putri pemimpin keluarga Lestari? Bukankah kamu bilang, kamulah
putri keluarga Lestari? Siti, cepat ungkap kebohongan mereka. Kamulah putri kaya raya yang sebenarnya, bukan? Siapa tahu cara apa yang kau gunakan untuk menipu semua orang. Tapi, fakta bahwa aku adalah putri grup Lestari, sudah lama ada orang yang membuktikannya untukku. Benar kan, Ibu? Apa yang kukatakan benar, Ibu? Rizky, Ayu Lestari ini, tidak mungkin dia putri keluarga Lestari. Mustahil. Kau lupa, yang menghentikan kerjasama dengan grup Pratama kita adalah Siti Rahayu. Dialah keluarga Lestari, putri yang diakui. Wanita ini, entah dengan sihir atau tipu daya apa, dia menipu kepala keamanan. Menipu semua orang. Tapi dia tak bisa menipuku. Kau tak boleh biarkan dia menghancurkanmu. Ibu, bisakah ibu berhenti menipu diri sendiri? Dari kecil sampai besar. Kapan ibu pernah menganggapku sebagai manusia? Di mata ibu, aku cuma alat grup Pratama untuk pernikahan politik. Modal untuk ibu pamer. Sekarang, hidupku pun, ibu mau ikut campur dan kendalikan? Kau anak durhaka. Wanita dari keluarga kaya raya yang ibu carikan. Kenapa kau tolak? Ibu, aku sama sekali nggak suka mereka. Suka atau nggak suka itu nggak penting. Kau lahir di keluarga Pratama. Harusnya memikirkan kepentingan keluarga Pratama. Aku punya kemampuan mengelola grup dengan baik. Sama sekali nggak butuh pernikahan politik. Sekarang kau berani membantah ibu? Pergi dari sini. Kalau belum mikir jernih, jangan pulang. Baik. Berhenti. 3 tahun lalu, kalau bukan karena ibu mengusirku dari rumah, aku juga nggak akan menyelamatkan Ayu. Mungkin inilah takdir. Kali ini, aku nggak akan melepaskannya lagi. Dia tunanganku. Tak seorang pun bisa membawanya pergi. Lagi pula, ayahku sebentar lagi datang. Aku akan telepon dia sekarang. Bagus, aku tunggu di sini. Aku mau lihat ayah pemulungmu itu punya kemampuan apa. Halo, ayah. Kalau nggak segera datang, acara pertunangan putrimu bakal dirusak orang. Apa? Aku segera sampai. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Ayahku segera sampai. Dan, dia akan membawa perjanjian pengalihan Pulau Samudra Biru, serta mas kawinnya. Untuk bersama-sama menyaksikan pesta pertunanganku dengan Rizky. Masih saja menyebut pulau itu. Benar-benar tidak tahu dia memasukkan mantra apa ke Rizky Pratama. Jangan bilang, rasanya cukup meyakinkan. Bukankah kepala keamanan tadi bilang, dia adalah putri keluarga Lestari? Kalian benar-benar percaya? Menurutku, Siti ini baru putri aslinya. Si Ayu ini, mungkin menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menopang penampilannya. Ayu, kita sudah bersama selama 3 tahun. Aku masih tidak tahu seperti apa ayahmu itu. Semuanya adalah penipu yang suka berbohong. Betul, betul, semuanya jangan sampai tertipu olehnya. Ayahnya cuma pemulung sampah. Ya, ada orang-orang tertentu yang suka janji-janji muluk di mulut saja, selalu mengarang, omong kosong tanpa bukti untuk menipu orang. Tapi tidak peduli seberapa banyak kamu mengarang, yang palsu selamanya tidak akan jadi yang asli. Penampilan miskin yang ada di dalam dirimu, selamanya tidak akan bisa menandingiku. Kalau begitu, aku hanya bisa menunjukkan sesuatu yang nyata untuk membuktikan diriku. Atas nama Putri Grup Lestari, aku umumkan, mulai hari ini, secara resmi menunjuk Andi sebagai Direktur Utama Grup Lestari. Selain itu, memberikan kepada Grup Lestari 5% saham. Benar atau tidak ini? Benarkah, Siti? Terima kasih ya, Siti. Kalian semua lihat tidak? Siti kami ini baru putri asli yang sebenarnya. Lihat kan, ini adalah manfaat nyata yang kuberikan kepada orang di sekitarku, bukan omong kosong.
Saat ayahku datang nanti, urusanmu memindahkan saham grup Lestari secara pribadi dan memasukkan identitasku. Tidak akan berakhir begitu saja. Semakin kamu bersenang-senang sekarang, nanti jatuhnya akan semakin sakit. Selesai. Nanti jatuhnya bakal lebih parah, loh. Wahahaha. Ayo, coba pahami situasinya dulu sebelum berbicara besar. Ya, aku yang memerintahkan pembatalan kerja sama dengan grup Pratama. Aku yang memojokkan grup Pratama sampai mereka terjepit. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan sebagai putri grup Lestari, coba hentikan aku. Kenapa harus menunggu sampai Rizky dipaksa oleh Ibu Fatma untuk berlutut dan minta maaf di hadapanku? Lagi pula, putri asli, mana mungkin pelit banget sama uang, beberapa juta rupiah? Semua orang di sini tahu, kamu memutuskan pertunangan dengan Andi, hanya karena uang mahar yang cuma Rp188.000. Dengan penampilan miskin seperti kamu ini, berpura-pura pun nggak mirip. Iya? Aku paling tahu sifatmu. Tinggal di kontrakan di selatan kota. Temboknya aja udah pada rontok. Ibumu sudah meninggal. Ayahmu cuma pemulung. Mana ada yang mirip pemimpin grup Lestari? Ayu. Apa kamu mau bersamaku? Tapi kita baru kenal beberapa hari. Ini terlalu cepat. Sejak aku menyelamatkanmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi, aku nggak punya uang, nggak bisa kasih kamu hidup yang layak. Aku merasa rendah diri. Kamu pasti nggak akan setuju, kan? Nggak apa-apa. Aku ingat kamu juga tinggal di selatan kota. Aku juga tinggal di selatan kota. Di kawasan tua, kita bisa sewa rumah baru. Jadi lebih gampang urus orang tua. Waktu itu, aku takut dia rendah diri. Jadi aku sembunyikan identitas asliku. Nggak nyangka hal-hal itu malah jadi senjata buat menyerangku. Untungnya ketahuan sebelum pertunangan. Basa-basi jadi pewaris grup Lestari, menurutku. Mending kamu datang ke keluarga Wijaya, jadi pembantu, lalu kasih kami cucu idaman. Tapi tadi kepala keamanan bilang. Kepala keamanan? Banyak kok aktor yang mirip kepala keamanan. Pasti dia yang bayar. Ini semua skenario yang dia buat maksa aku nikah sama dia, nipu uang maharku. Ayo, jangan mempermalukan diri di sini. Cepat, bawa rombongan aktormu pergi dari sini. Siapa yang berani menyuruh putriku pergi? Siapa yang suruh putriku pergi? Ayah. Selesai. Hadirin sekalian, ini adalah ayahnya Ayu Lestari. Setelan jas kecil ini. Lumayan kinclong. Masa iya, uang hasil mengumpulkan botol bekas seumur hidupnya dihabiskan untuk ini? Wah, sampai bawa emas palsu buat gengsi. Barang plastik ini kelihatan mirip banget. Beli plastik-plastik ini habisin banyak uang, ya? Perlu nggak, saya kumpulin botol-botol kosong di pesta ini buat kamu? Nggak takut perjalanan kali ini sia-sia? Cepetan, lama banget sih. Ayahku nungguin. Kamu siap belum sih? Ayahku masih nunggu. Waktunya hampir habis. Hadiah buat ayahku yang kamu siapin mana? Hadiah apa? Ini kan pertama kali kamu ketemu orang tuaku. Pasti harus bawa sesuatu. Aku yang nyelamatin kamu. Aku aja nggak minta uang dari ayahmu. Masa masih minta aku yang kasih hadiah? Mau beli? Beli sendiri. Datang aja udah ngasih muka buat kamu. Ambil. Bilang aja ini kamu yang beli. Jangan sampai ketahuan. Pemulung, pantas minum anggur semahal ini? Ayo pergi. Ternyata Andi selama ini merendahkanku. Dan juga merendahkan keluargaku. Ayu, calon menantumu yang baru di mana? Ini adalah Rizky Pratama. Malam hujan 3 tahun lalu. Dialah yang menyelamatkanku dari pedagang manusia. Anak baik. Aku percaya sama pilihan putriku. Kedepannya, Ayu, diserahkan padamu. Tunggu.
Dia kan pewaris grup Pratama. Masa mau menikahi seorang penipu dari keluarga biasa-biasa saja? Dia nggak pantas untuk keluarga Pratama. Dia cuma wanita matre. Habis nipu aku, sekarang nipu keluarga Pratama. Sungguh tak tahu malu. Aduh, kalian jangan pukul anakku. Siti, cepat bantu ibu melampiaskan kekesalan. Para penipu ini berani berbuat onar di tempatmu. Cepat tangkap mereka semua. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya memukul orang di hadapanku. Tahu tidak siapa aku? Aku adalah putri grup Lestari. Kamu percaya tidak? Aku sekarang akan menyuruh Satpam membuang kalian semua keluar. Membuat kalian menyesal. Keluarga Pratama kami tidak akan pernah dengan yang satu ini menikahi penipu yang asal-usulnya tidak jelas. Ayo, kamu jangan mengganggu Rizky dari keluarga kami lagi. Ayah, kapan ayah punya satu lagi, anak perempuan yang begitu anggun? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Keluarga Lestari kami, kapan kami punya anak perempuan sepertimu? Kamu memalsukan identitas keluarga Lestariku. Merusak pesta pertunangan anak perempuanku. Hanya dengan hal ini saja, aku bisa membuatmu dipenjara seumur hidup. Dipenjara seumur hidup? Ayo. Kamu dan ayahmu ini benar-benar mulut penuh kebohongan. Selalu menyebut-nyebut grup Lestari. Kurasa kalian adalah ayah dan anak penipu. Setiap hari membuat-buat cerita bohong untuk menipu orang. Siti adalah putri grup Lestari yang sebenarnya. Dia yang mempromosikanku menjadi direktur utama grup Lestari. Kalian para penipu ini, bisa apa kalian? Dulu, karena kamu menyelamatkan nyawa Ayu. Aku bahkan secara khusus memperhatikan. Menyuruh departemen personalia memberimu posisi. Bisa dibilang membantumu. Tidak disangka. Kamu tidak hanya memalsukan sebagai penyelamat hidup Ayu, tidak tahu berterima kasih, bahkan bekerja sama dengan pemalsu ini, bersama-sama mengganggu anak perempuanku. Kamu buta. Kamu benar-benar buta. Kamu si tua bangka? Sudah tua bangka, nggak mau diam di rumah, malah ikut anakmu, keluar buat menipu orang, nggak malu. Kamu pikir kami bodoh semua? Rizky, kemari. Dengar kata ibu. Keluarga wanita ini semuanya penipu. Kita nggak boleh terjun ke lubang api sendiri. Keluarga Pratama masih bergantung padamu. Ibu, ini terakhir kalinya aku bilang. Aku sudah memilih Ayu untuk selamanya. Apapun latar belakangnya, aku ingin bersamanya seumur hidup. Aku hanya akan menikahinya. Ibu Fatma, lihat, Rizky terus membela si penipu ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Bagaimana kalau begini, Rizky bertunangan denganku. Aku ini putri grup Lestari asli. Keluarga kita baru setara secara status sosial. Asal aku bertunangan dengan Rizky, aku jamin akan menghentikan semua tekanan pada grup Pratama. Dan akan menambah investasi 100 juta ke grup Pratama. Siti, kamu, apa maksudmu ini? Baru saja mengangkatku jadi direktur utama. Ini. Tiba-tiba mau menikah dengannya? Siti, anakku Andi ini sudah putus dengan Ayu itu, dan bersamamu. Kamu nggak boleh gini. Seorang direktur utama, mana mungkin pantas untuk putri kaya raya sepertiku. Pernikahan itu harus setara secara status sosial. Hanya orang seperti Rizky yang selevel denganku. Orang seperti kamu, jadi bawahan saja sudah cukup. Kamu benar, kamu sangat benar, Nona Rahayu, kamu memang bijaksana. Kesetaraan status sosial itu yang paling penting. Rizky, cepat terima tawarannya. Selesai. Rizky, ibu, sudah setuju. Lihat, kita. Jangan sentuh aku. Rizky, kenapa kamu begitu tidak sopan kepada Nona Muda Rahayu? Dia adalah putri keluarga Lestari. Apa kamu ingin menghancurkan grup Pratama kita? Tidak apa-apa, ibu. Aku justru suka sifat Rizky seperti ini. Punya karakter. Bersama Rizky. Tidak peduli apa yang terjadi nanti. Ini semuanya milikku. Ibu, lihat. Tempat ini. Tamu-tamu juga sudah hadir. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Biarkan aku dan Rizky bertunangan. Agar tidak perlu repot lagi nanti. Ayah, lihat dia seperti ini. Seperti belum pernah lihat uang.
Aku rasa sudah waktunya untuk menyibak topengnya. Biarkan semua orang melihat wajah aslinya. Sebenarnya apa? Anakku benar. Sudah waktunya. Biarkan sampah-sampah ini dihukum. Siti Rahayu, aku, Bapak Surya, atas nama Grup Lestari, secara resmi memerintahkan pemblokiran industri terhadapmu. Pemblokiran. Kamu, orang tua yang hidupnya mengandalkan anak perempuan untuk menipu uang, dan sehari-hari mencari nafkah dengan memulung sampah. Berani apa memblokirku? Kamu sungguh menganggap dirimu sebagai pemimpin keluarga Lestari, ya? Siapa kamu? Latar belakangmu? Aku tahu betul. Kalau berhenti sekarang, masih bisa kujaga sedikit harga dirimu. Nanti, jangan sampai kamu berlutut memohon padaku. Saat itu datang, menyesal pun sudah terlambat. Jangan coba-coba akrab denganku, malah menyelidiki latar belakangku. Kurasa, kamu cuma tidak bisa mengarang kebohongan lagi. Jadi mulai berlagak misterius, kan? Baiklah, apapun caramu, silakan keluarkan. Aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku menyesal. Sampaikan perintah ini. Blokir Siti Rahayu di seluruh industri. Mulai sekarang, semua perusahaan yang bekerja sama dengan Grup Lestariku, atau ingin bekerja sama dengan Grup Lestariku, dilarang keras mempekerjakan Siti Rahayu. Tidak boleh ada hubungan bisnis apapun dengannya. Yang melanggar langsung dimasukkan ke daftar hitam. Siap. Wahahaha. Semuanya dengar, kan? Kurasa kamu sedang berhalusinasi, ya? Aku menyarankanmu, sebaiknya cepat bawa anak perempuanmu periksa ke rumah sakit. Biaya pengobatannya bisa kubayar. Kamu hanya melihat dunia dari lubang sumur, hidup hanya di dunia sendiri. Rizky, aku tanya kamu sekali lagi. Kamu sungguh-sungguh ingin menikahi Ayu, tidak hanya karena impuls, dan bukan karena tekanan apapun. Bapak Surya, perasaan saya terhadap Ayu, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Dari saat aku menyelamatkannya di malam hujan 3 tahun lalu. Aku sudah jatuh cinta padanya. Selama bertahun-tahun ini aku selalu memikirkan dia. Bisa menikahi dia adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Bagus, anak baik. Datang. Ini adalah bukti kepemilikan Pulau Samudra Biru di Pasifik Selatan. Bukti kepemilikan, hadiah pertunangan yang aku berikan secara pribadi untuk kamu, tidak termasuk dalam mas kawin. Jika kamu ingin berbulan madu, atau mencari tempat untuk bersantai, tempat ini adalah yang terbaik. Terima kasih, Ayah. Dokumen itu, sepertinya aku pernah melihatnya di TV, sampul emas ini. Sepertinya itu adalah bukti kepemilikan Pulau Samudra Biru. Benar, Pulau Samudra Biru. Mungkinkah dia benar-benar pemimpin keluarga Grup Lestari? Jika saat pertunangan, Andi tahu, Pulau Samudra Biru adalah hadiah ayah untuknya, pasti akan sangat terkejut. Apa yang kamu lakukan? Jangan berpikir karena akan bertunangan, kamu bisa tidak melakukan pekerjaan rumah. Ingat untuk membuat makan malam, dan kirim ke kamar saya. Saat itu, aku tenggelam dalam fantasi yang indah. Sama sekali tidak memperhatikan nada bicara Andi, tapi juga bagus. Palsu, ini pasti palsu. Hanya selembar kertas rusak ini. Bisa dicetak di percetakan biasa. Menggunakan barang hantu ini untuk menipu orang. Kamu benar-benar lucu. Sudah lama membual tentang pemblokiran industri, dan sekarang mengambil selembar kertas rusak untuk membodohi orang. Bapak Surya, kamu bilang akan memblokir saya, kenapa sampai sekarang telepon saya masih diam saja? Aku lihat kamu hanya adalah penipu yang hanya bisa omong kosong. Apa? Siti, berdasarkan instruksi Direktur Utama Grup, Anda diduga terlibat penipuan identitas palsu, diberhentikan segera, dan dimasukkan ke daftar hitam industri.
Departemen Hukum akan menghubungi Anda untuk pertanggungjawaban. Kau benar-benar Direktur Utama Grup Lestari, Bapak Surya. Keluarga Lestari saya adalah keluarga konglomerat terkemuka di kota ini. Tidak bisa menerima orang bernoda sepertimu mencemari nama baiknya. Bagaimana mungkin aku punya anak seperti kamu? Benar-benar mirip sekali. Benar, itu dia. Tahun lalu dia diwawancarai saluran finansial. Pantasan karismanya begitu kuat, ternyata dia orang penting. Wah, Siti pasti hancur sekarang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pasti kalian salah. Akulah putri asli keluarga Lestari. Ayu Lestari si penipu ini, yang mencuri identitasku. Iki, kau dan Andi, benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Menciptakan kebohongan yang bahkan kalian sendiri tidak percayai. Sampai-sampai kalian sendiri tertipu. Memasukkan diri sebagai penyelamat untuk menipu perasaan. Memasukkan diri sebagai putri konglomerat untuk mencuri identitas. Kalian berdua benar-benar tebal muka. Semuanya palsu. Semua ini sudah kau rencanakan dari awal. Kau sudah tahu aku akan datang. Sudah menyiapkan para aktor ini, dan memalsukan dokumen-dokumen ini. Kalian semua ditipu. Jangan percaya dia. Aku pasti akan membongkar kebohongan kalian. Kalian tunggu saja nanti. Pasti kalian yang menyuruh orang menelepon palsu. Aku pasti akan menghancurkan reputasi kalian. Kak Budi, di sini ada orang yang mengaku sebagai Bapak Surya dan Putri Grup Lestari. Mereka bahkan mengancam akan memblokirku di industri. Cepat ke sini dan ungkap kebohongan mereka. Mengaku sebagai Bapak Surya, apa kamu tidak salah? Yang salah justru mereka. Kumpulan penipu ini berakting sangat meyakinkan. Cepat datang ke sini, kalau tidak segera, aku akan tertipu oleh mereka. Sungguh tidak masuk akal. Aku segera ke sana, biar kulihat siapa yang berbuat onar. Baik. Dengar, kan? Yang kupanggil adalah orang inti dari Grup Lestari. Dia sudah mendampingi Bapak Surya selama 20 tahun. Dia bisa langsung membedakan mana yang asli dan palsu. Begitu dia tiba, dia pasti akan membongkar tipu muslihat kalian. Dan, aku akan menyuruhnya membuktikan bahwa akulah putri yang diakui oleh Grup Lestari. Sedangkan kalian, ayah dan anak penipu ini, tunggu saja ditangkap. Baiklah, aku tunggu kedatangannya. Biar dia lihat aku asli atau palsu. Tunggu saja bantuan Siti datang. Kalian akan mati. Dia Tidak mungkin putri keluarga Lestari. Kami pacaran selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar punya latar belakang yang kuat, mana mungkin sewa beberapa ribu rupiah saja, masih mau bagi rata denganku. Betul. Bahkan minta uang mahar 188.000 rupiah dariku. Andi, proyek ini, coba kamu lihat. Kalau bisa lolos dengan lancar, kamu seharusnya bisa dapat bonus yang sudah dijanjikan. Aku peduli apa dengan rencana jelekmu. Tengah malam begini masih ngetok-ngetok. Ngetok apa? Bising banget. Mau tidur nggak sih? Aku peringatkan kamu, jangan sampai aku dengar suara sedikit pun. Sial. Kok baru datang sekarang? Ibu, aku tadi malam bantu Andi mengubah proposal sampai terlalu larut, jadi agak terlambat. Anakku adalah penyelamat hidupmu. Wajar saja kalau kamu membantunya. Jangan jadikan anakku sebagai alasan. HMPH. Masih berdiri di situ ngapain? Cepat ikut dan bayar. Demi budi penyelamatan itu, ibu dan anak keluarga Wijaya, seberapa buruk pun mereka, aku selalu menurut saja, memberi diam-diam. Sekarang saatnya memberitahu mereka kebenarannya. Andi, pencapaian targetmu selama 3 bulan berturut-turut, setengahnya ku bantu kerjakan.
Setiap kali ibumu sakit, biaya pengobatannya selalu kutanggung dulu. Bahkan saat dia cek kesehatan, selalu aku yang menemaninya. Awalnya aku berpikir, setelah acara pertunangan selesai, akan kubilang ayahku untuk mengangkatmu sebagai wakil direktur perusahaan, meminta uang mahar darimu, hanya ingin melihat ketulusanmu. Tapi mungkin ini lebih baik. Untungnya, rintangan terakhir ini membuatku melihat wajah aslimu. Tidak mungkin. Itu semua tidak benar. Siti, cepat ungkap kebohongan mereka. Kok bala bantuanmu belum datang juga? Siapa yang berani-beraninya menyamar sebagai direktur utama? Kak Budi. Kak Budi, kamu datang. Siapa yang berani, di wilayah kota ini, mengganggu orang grup Lestari? Siti. Siapa yang berani menyentuhmu? Dia sudah tidak mau hidup lagi. Mereka itu. Dialah yang menyamar sebagai Bapak Surya dan Putri Grup Lestari. Cepat beri mereka pelajaran, kasih tahu mereka, siapa Putri Grup Lestari yang asli. Hah, tenang saja. Putri kesayangan Grup Lestari. Aku lihat siapa yang berani mengganggu. Kalian semua dengarkan, akulah putri kesayangan Grup Lestari yang sebenarnya. Jangan cuma diam saja, cepat selesaikan dua penipu ini. Cepat urus mereka, mereka juga memalsukan bukti kepemilikan pulau. Sungguh tidak tahu malu, benar-benar. Kak Budi, kamu memukulku? Kak Budi, kamu memukulku? Mereka berdua itu cuma penipu. Kamu memukulku karena dua penipu? Kenapa? Kenapa kamu memukulku? Aku ini anak yang kamu akui sendiri. Bapak Surya, Anda datang ke sini? Mohon maafkan saya kali ini. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Pak Budi. Saya tidak tahu, saya Surya. Di luar sana, punya anak perempuan yang begitu terhormat. Berani seenaknya ikut campur urusan bisnis keluarga Lestari. Saya yang bodoh, saya yang sudah dibutakan. Beberapa waktu lalu, di perusahaan, melihat wanita jalang itu. Merasa dia masih muda dan suka pamer. Saya cuma membujuknya sedikit. Bilang dia ada hubungan dengan keluarga Lestari. Siapa sangka dia benar-benar menganggap dirinya anak orang kaya. Bahkan berani berulah di hadapan Anda. Semua ini salah saya. Mohon maafkan saya. Pak Budi, anak perempuan baikmu ini, tadi, memakai identitas putri keluarga Lestari, membatalkan kerjasama dengan keluarga Pratama. Kerugian yang ditimbulkan, tentu saja, akan ditanggung sepenuhnya, oleh ayah baikmu ini. Tidak, Bapak Surya, ini bukan saya, ini semua salah dia. Dia yang merengek pada saya, memaksa saya membatalkan kerjasama dengan keluarga Pratama. Saya juga sudah dibutakan olehnya. Mohon selidiki dengan jelas. Ternyata, Memang benar, Ayu Lestari benar-benar putri Grup Lestari. Pak Budi, kau di luar, memelihara barang baru seperti ini, membuatnya lupa diri. Yang di rumahmu itu, tahu soal ini, jangan. Bapak Surya, tolong jangan. Kalau istriku tahu, keluarganya akan membunuhku. Kumohon, beri aku kesempatan. Bapak Surya, jangan bilang padanya, aku akan bersujud padamu. Wanita jalang, semua gara-gara kau yang menggodaiku. Membujukku untuk membatalkan kontrak, aku pukul kau mati, berhenti. Pak Budi menyalahgunakan wewenang, secara pribadi mengalihkan saham perusahaan, merugikan kepentingan perusahaan. Mulai hari ini, cabut semua sahamnya di Grup Lestari, usir dari Grup Lestari, dan tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Aku salah, kumohon, lepaskan aku. Siti Rahayu, kau memalsukan identitas, bertindak atas nama Grup Lestari, merusak reputasi Grup Lestari, dan berani mengganggu putri asli keluarga Lestari. Seret dia keluar, bawa ke kantor polisi. Serahkan ke Departemen Hukum untuk ditindaklanjuti, biar dia jangan pernah keluar lagi seumur hidup.
Lepaskan aku. Ayu. Aku tahu salahku, aku tidak seharusnya meniru dirimu. Identitas Putri Grup Lestari. Aku juga tidak seharusnya merebut pacarmu. Maafkan aku tidak akan berani lagi. Dulu, saat kau dan Andi bersekongkol untuk menipuku, tidak pernah terpikirkan akan ada hari ini? Sekarang baru tahu memohon padaku, sudah terlambat. Andi Wijaya. Bukankah kamu bilang, kita akan bersama selamanya? Kamu tidak boleh mengabaikanku. Jangan ngomong sembarangan. Orang yang kucintai selalu Ayu. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Ayu. Semua gara-gara kamu yang selalu mengadu domba di antara kami. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin ada jarak di antara kami? Menjauhlah dariku. Ibu, tadi kita kan sudah sepakat. Asalkan aku menikah dengan Rizky, aku akan bantu keluarga Pratama selesaikan masalah. Aku ini calon menantu perempuan ibu. Ibu tidak boleh mengabaikanku. Jangan sok muluk-muluk. Aku tidak pernah mengakui calon menantu sepertimu. Anakku, Rizky, yang akan dinikahinya adalah putri asli seperti Nona Lestari, bukan penipu sepertimu. Rizky, ibu sebelumnya memang bodoh. Jangan salahkan ibu. Gadis baik seperti Nona Lestari baru pantas untukmu. Kalianlah para penipu. Kalian semua adalah sampah munafik. Aku sangat membenci kalian. Penipu. Kalianlah para penipu. Penipu. Benar-benar pelakor. Masih mau jadi putri grup Lestari loh. Bahkan tidak pantas mengangkat sepatu untuk keluarga Lestari kami. Ayu, aku sudah tahu kamu, orang yang bijaksana. Sebelumnya mataku selalu dibutakan oleh Siti. Dia setiap hari di sampingku menghasut dan memfitnah. Baru karena itulah aku jadi salah paham padamu. Betul, Ayu. Kalau kamu sudah menikah masuk ke keluarga kami, aku pasti akan menyayangimu, seperti anak kandung sendiri. Uang mahar Rp188.000 itu, kami akan segera kumpulkan. Tidak akan kurang sedikit pun. Iya, Ayu, aku tidak menyangka sebelumnya kamu begitu baik padaku. Kenangan indah kita dulu begitu banyak. Masakan kamu sudah lupa semuanya? Kali ini semuanya salahku. Aku pasti akan memberimu kompensasi. Kompensasi? Bagaimana caranya? Mobil baru yang kubeli itu, kamu boleh pakai sesukamu. Kita akan berusaha bersama-sama melunasi cicilannya. Uang segitu, bagi keluargamu, juga bukan apa-apa. Kan, lihat ini. Acara pertunangan ini apa bisa dilanjutkan? Masih ingat mobilmu itu, Andi? Apa kamu tidak mengerti perkataan manusia? Dari awal sudah kukatakan, hari ini adalah acara pertunanganku dengan Rizky. Kamu sama seperti Siti, cuma bahan tertawaan. Kamu sama seperti Siti Rahayu, cuma jadi bahan olok-olok. Bahan olok-olok? Ayu, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Perasaan kita selama 3 tahun ini, bagaimana bisa diputus begitu saja? Sudahlah, jangan cari gara-gara lagi, ya? Andi, kamu ambil uangku lagi buat isi game, ya? Ayu, jangan bikin kaget gitu. Aku hampir mati kaget. Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Habisin sedikit uangmu kenapa? Tapi kamu juga tidak boleh hanya main game terus setiap hari. Bagaimana kita bisa hidup nanti kalau begini? Kalau kamu tidak sebut soal perasaan, aku malah lupa. Selama 3 tahun ini, kamu tidak hanya menghabiskan uangku dan tinggal di rumahku, tapi juga memanfaatkan jasa menyelamatkanku untuk mengikatku. Masalah ini, bukankah kita juga harus menghitungnya dengan jelas?
Aku sudah begitu baik padamu selama 3 tahun ini. Tidak ada jasa, paling tidak ada. Cukup, Andi. Kamu itu kacang lupa kulitnya. Hadirin sekalian. Sekarang, dengan statusku sebagai pewaris Grup Lestari, aku umumkan. Segera copot posisi Direktur Utama Andi Wijaya. Sekaligus mengeluarkan perintah pemblokiran industri. Perusahaan manapun dilarang merekrutnya. Ayu. Ini salah anakku Andi yang buta mata. Dia sudah sadar. Kumohon beri dia kesempatan sekali lagi. Bawa dia pergi. Jangan kotori lantai di sini. Ayu, kamu akan menyesal. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kau akan menyesal. Kau hanya bisa bertunangan denganku. Hubungan kita selama 3 tahun ini, sudah kubilang, aku akan memberimu kompensasi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku bisa menjadi menantu yang tinggal di keluarga Lestari. Aku bisa bekerja keras untuk kalian. Menantu? Andi, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Sebenarnya, Pulau Samudra Biru ini dipersiapkan untukmu. Posisi wakil direktur perusahaan juga sudah aku bicarakan lebih dulu dengan Dewan Direksi. Setelah pesta pertunangan kita selesai, kau akan langsung dilantik mengambil alih bisnis inti. Andi, kalau bukan karena aku berulang kali memaafkanmu, kau pikir niat busukmu itu tidak ku ketahui? Orang serakah sepertimu lebih rendah dari binatang, apalagi masuk ke keluarga Lestari. Benar-benar lebih rendah dari binatang. Putri asli saja tidak bisa dikenali. Segera pergi ke rumah Andi dan kantornya. Catatan semua pengeluarannya. Catatan chat dengan Siti. Bukti transfer. Cetak semuanya tanpa salah satu kata pun. Terbitkan di internet, situs web resmi perusahaan, serta semua platform media sosial besar. Jangan sampai ada yang kurang. Aku ingin semua orang melihat dengan jelas wajah aslinya. Siap, Nona Lestari. Selain itu, gunakan pengacara terbaik keluarga Lestari untuk menuntutnya. Aku ingin dia mengembalikan semua uang selama 3 tahun ini. Mengerti. Ayu, aku salah. Aku benar-benar salah. Ayu, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku akan mengembalikan uangnya. Kumohon, Ayu. Andi, bukankah kau paling menjaga gengsi? Kalau begitu, biarkan semua orang melihatmu dengan baik. Pergilah. Ayu. Jangan bawa anakku. Bukankah ini terlalu mudah baginya? Ayah, sekarang yang terpenting adalah pesta pertunanganku dengan Rizky. Ayu, salahku, aku tidak bisa melihat orang dengan jelas. Hampir saja merusak urusan besar kalian. Ayu, ini kesalahan ibu. Keputusan apapun yang kamu ambil, aku tidak akan menentangnya. Ini adalah gelang turun-temurun keluarga Pratama. Aku akan menggantinya untukmu. Maafkan aku atas kesalahan yang kulakukan. Ibu Fatma juga tidak sengaja berbuat salah. Nantinya juga akan menjadi calon mertuamu. Karena sudah mengakui kesalahan dengan tulus. Tidak apa-apa, Ibu. Aku dan Rizky akan bertunangan. Nanti, kita akan menjadi satu keluarga. Baik, sekarang aku umumkan, pesta pertunangan Ayu dan Rizky akan dilanjutkan. Bagus, bagus, bagus. Cium. Cium. Ayu. Dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ayu. Aku sudah menderita. Kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Cepat, tangkap dia. Dasar tidak punya mata, mobil baruku baru saja kujemput. Ini mobilku. Ini mobil yang kubeli dengan 1 juta rupiah. Dasar orang gila, sudahlah, hari ini aku lagi senang. Dapat barang bagus cuma 4 juta rupiah. Lain kali kalau ketemu lagi, kau akan kumasukkan penjara. Ada apa? Bapak? Bukannya mau mengajak kami pulang makan? Tidak apa-apa.
Ayo kita pergi. Ayu, Di kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang.